Ikhwan yang sudah memiliki keluarga, Ustaz. Beliau dalam keadaan terlilit hutang riba seperti kredit kendaraan bermotor, KPR, bahkan pinjaman online. Dalam hal ini beliau juga dituntut oleh orang tuanya yang juga terlilit hutang riba untuk membantu membayarkan hutang-hutang orang tuanya. Di sini dijelaskan untuk membantu utang bapaknya, Ustaz, yang berhutang karena digunakan untuk bermain perempuan. Pertanyaannya, apakah wajib saya sebagai anak menanggung hutang-hutang orang tua saya karena saya sendiri sedang berusaha untuk menutupi kebutuhan dan membayar hutang-hutang pribadi saya? Tidak wajib. Ya, tidak wajib. Yang wajib adalah dia menyelesaikan utangnya. Karena yang sedang dituntut sekarang adalah penyelesaian utang dia. Itu ya. Dan kalau dia punya kemampuan membayar, opsinya adalah membayar utang dia atau membayar utang orang tuanya, utang dia dulu. Karena matlul ghani zulm, kata Nabi SAW. Menunda pembayaran bagi orang yang mampu, di sini utangnya adalah kezaliman. Dia berdosa. Kalau dia justru lunasi utang orang lain, walaupun itu utang orang tuanya. Jadi di sini dia dahulukan diri dia. Kalau bertemu sesuatu yang wajib, maka dia dahulukan diri dia. Ya, karena ini kewajiban, dia dahulukan diri dia. Itu yang pertama ya. Itu pun kalau bertemu antara utang dia yang sebenarnya memang dia harus bayar dan utang orang tuanya bukan karena kemaksiatan. Orang tuanya terlilit utang, maka tetap dia dahulukan diri dia. Apalagi kalau utang orang tuanya dari dosa. Tadi kan orang tuanya karena zina ya, karena bermain perempuan, naudzubillah. Di sini ayahnya tuntut dia harus bayarkan itu. Ini tidak ada kewajiban bagi dia. Tidak ada kewajiban dalam masalah ini. Ya, Allahu a'lam, itu yang kami ketahui. Ya. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Pertanyaan dari seorang ikhwan yang memiliki istri yang sangat kasar, suka ngata-ngatain karena gaji suaminya lebih kecil dari gaji istrinya. Dia merasa kesal dan akhirnya dihajar dengan tidak memberi hak biologis kepadanya sampai dengan 3 bulan. Tapi istri saya merasa tidak bersalah hingga sampai saat ini saya tidak melakukan hubungan biologis sampai kurang lebih 1 tahun. Istri saya bekerja di sebuah salon yang juga melayani customer laki-laki atau berikhtilat. Dan saya merupakan seorang supir. Mohon pencerahan ya Ustaz. Rugi antum ini. Yang rugi suaminya. Posisi hajar di sini keliru. Hajar pakai E ya. Bukan dihajar. Ya. Hajar berarti diboikot, diranjang. Langkah yang diambil oleh penanya ini keliru dalam mengambil langkah hajar istri di sini. Ya. Posisi dia kasar, posisi dia misalnya suka mencaci maki, ini adalah akhlak, ini karakter. Jauhnya seseorang dari agama akan membentuk, akan seperti ini keadaannya. Kalau dia menikah dengan wanita salihah, dan saya sudah bilang laki-laki saleh, perempuan salihah tempatnya di masjid, majelis ilmu. Ya, bukan tadi di salon, bukan di pinggir jalan, bukan di karaoke, bukan. Ya. Sehingga tidak perlu ada penjelasan tadi, oh di salon ada ikhtilat. Memang itu sudah umum, kecuali salon muslimah. Kan gitu. Jadi memang langkah awalnya yang keliru. Sehingga dapatlah wanita yang tidak mukminah. Karena kalau laki-laki dan perempuan yang mukmin dan mukminah, ini pasti tahu. Kan kata Nabi SAW, orang mukmin bukan orang yang suka bertutur kata kasar, suka melaknat. Orang mukmin itu lembut, santun, tegas iya tapi tidak keras. Itu orang beriman. Nabi SAW tegas. Waktu masuk ke rumah Aisyah mendapatkan ada satu gorden, ada gambar makhluk hidup, beliau tegas, berubah raut wajah mengatakan, hai Aisyah, sesungguhnya orang yang paling berat siksanya hari kiamat adalah para pelukis. Maka Aisyah pun menurunkan, tapi tegas, bukan keras. Itu orang mukmin begitu. Begitu juga dengan wanita. Makanya kata Nabi SAW mengatakan wanita ahli surga yang kalau engkau melihat kepadanya engkau akan senang. Ya. Dan kalau engkau perintah dia akan patuh. Nah ini kan cirinya wanita soleh, harus seperti itu. Ya ini maksudnya bukan memungkiri karena sudah terjadi pernikahan tersebut. Tapi saya ingin memberikan satu poin penyadaran karakter yang ada dari istri bapak yang bertanya ini justru karena jauhnya dari agama. Oleh karena itu yang belum melangkah ini, melangkah dengan orang-orang yang sudah punya agama yang bagus.